Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari sebuah zat atau unsur kimia. Ciri sebuah zat yang terkait dengan terbentuknya zat tertentu tergantung dari contoh sifat kimianya, seperti mudah terbakar, mudah meledak, cepat membusuk, beracun, berkarat, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa rangkuman terkait sifat kimia terhadap suatu zat yang perlu kamu ketahui dan pahami. Yang pertama ada mudah terbakar. Sifat kimia pertama yaitu mudah terbakar. Hal ini berarti gampang menyulut api, misalnya bensin yang merupakan zat cair yang mudah terbakar. Jadi tak heran mengapa di stasiun pengisian bahan bakar pasti diberi larangan merokok dan semua aktivitas yang dapat menyulut munculnya api. Saat memahami dan mempelajari sifat bahan kimia yang mudah terbakar ini, maka perlu berhati-hati dalam menggunakan zat yang mudah terbakar untuk keperluan sehari-hari, sehingga bisa diketahui apakah zat yang akan digunakan mudah terbakar, sulit terbakar, atau bahkan tidak dapat dibakar sama. Yang kedua yaitu mudah meledak. Sifat kimia lainnya yaitu mudah meledak. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara oksigen dengan zat tertentu. Contohnya adalah zat yang mudah meledak yaitu hidrogen, magnesium, dan natrium. Ledakannya dapat berupa mengeluarkan energi yang berbahaya dan peningkatan volume. Umumnya pengeluaran suhu tinggi akan menghasilkan gas. Selain itu, sifat ledakan juga ada yang bersifat buatan, ada juga yang bersifat alami. Contoh ledakan buatan yaitu seperti bom, dan ledakan alami yaitu seperti letusan gunung berapi. Yang ketiga yaitu mudah membusuk. Sifat kimia bisa muncul disebabkan adanya reaksi kimia, misalnya pada makanan atau minuman. Reaksi kimia dapat terjadi dan bisa menyebabkan pembusukan atau membusuk. Oleh sebab itu dapat berubah menjadi asam. Penyebab dalam kondisi pembusukan ini merupakan mikroorganisme berupa jamur, bakteri, maupun ragi. Proses pembusukan pada makanan bisa terjadi karena zat yang ada dalam makanan tersebut. Zat tersebut biasa disebut ontologis yang umumnya menjadi penyebab reaksi kimia antara oksigen dengan zat terkandung dalam makanan. Pembusukan yang terjadi bisa merusak gizi, rasa, dan tekstur makanan tersebut. Misalnya nasi yang dibiarkan saja berhari-hari akan bereaksi dengan udara sekitarnya, sehingga nasi tersebut menjadi basi. Upaya menghindari proses pembusukan bisa dilakukan melalui beberapa metode, mulai dari memakai teknologi sederhana atau tinggi, misalnya dengan cara pengawetan makanan. Hal ini tentu menjadi salah satu upaya untuk menahan laju pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme dalam makanan, melalui teknik standar yang telah dikenal secara umum seperti pendinginan dan pengasapan. Dalam pembusukan ini juga ada beberapa poin atau beberapa materi yang berhubungan, yaitu denaturasi protein. Pada materi itu mungkin akan dijelaskan di video yang lain, tidak di video ini, karena untuk denaturasi protein sedikit kompleks materinya, yaitu ada hubungannya dengan pembusukan. Namun dalam denaturasi protein itu tidak selamanya berdampak negatif, namun ada dampaknya positif juga. Sebagai contoh, untuk yang positif itu kita memasak telur, itu dipanaskan dapat membuat telur itu bisa kita makan, dan dampak negatifnya itu terdapat pada susu yang jika kita didiamkan di suhu ruang, lama-kelamaan susu itu akan basi ataupun pH-nya akan meningkat. Oke, lanjut sifat kimia yang keempat yaitu beracun. Sifat kimia selanjutnya adalah beracun. Adapun jenis zat yang mempunyai sifat kimia beracun seperti insektisida, pestisida, rodentisida, herbisida, dan fungisida. Zat-zat tersebut biasanya digunakan dalam aktivitas dan keperluan sehari-hari manusia seperti untuk membasmi hama, serangga, atau tikus.
Namun perlu diingat bahwa penggunaan bahan kimia beracun tersebut bisa menimbulkan keracunan untuk manusia walaupun hanya dalam jumlahnya kecil. Yang kelima yaitu berkarat. Kemudian ada sifat kimia yang selanjutnya adalah berkarat. Reaksi antara oksigen dan logam yang terjadi pada benda menjadi faktor penyebab korosi atau karat. Benda tersebut bisa berkarat sebab adanya reaksi kimia yang kemudian menghasilkan zat jenis baru. Korosi atau karat inilah hasil dari reaksi suatu logam dengan oksidasi. Benda bisa digolongkan menjadi dua, yaitu benda tidak bisa berkarat dan benda yang mudah berkarat. Benda tidak bisa berkarat misalnya seperti plastik dan kaca, sementara benda yang mudah berkarat seperti logam, seng, atau sifat kimia lainnya yaitu besi. Selanjutnya ada radioaktivitas. Sifat kimia lainnya yaitu radioaktivitas. Pancaran radiasi yang timbul secara spontan dan muncul dari inti atom disebabkan alasan tertentu, misalnya karena melepaskan energi agar bisa beralih dalam konfigurasi yang stabil atau karena tidak stabil dari awal. Emisi radiasi dari atom melalui inti tidak stabil adalah bagian dari sifat kimia. Dalam tabel periodik, suatu unsur yang tidak mempunyai isotop stabil akan dianggap sebagai radioaktif. Adapun unsur ini yaitu seperti karbon, berilium, besi, kalsium, seng, dan hidrogen. Yang ketujuh ada elektronegativitas. Elektronegativitas adalah sifat atom yang mengikat dan kecenderungan untuk menarik suatu elektron. Ketika ada dua buah atom terikat nilai elektronegativitas yang sama, yang terjadi adalah keduanya akan saling berbagi elektron secara menyeluruh dalam ikatan kovalen. Selain itu, pada elektron yang ada ikatan dengan kimia akan lebih mudah tertarik ke dalam elektron negatif dibanding yang lainnya. Bila ada perbedaan, maka elektron tersebut tidak dibagi sama sekali. Dalam atom, pada intinya akan mengambil elektron dari atom lain hingga akhirnya membentuk suatu ion. Yang terakhir ada kelarutan. Zat yang terlarut didefinisikan sebagai jumlah maksimal zat tertentu yang larut dalam zat lainnya. Zat tersebut dapat dilarutkan dengan pelarut pada keseimbangan tertentu sehingga menghasilkan larutan jenuh. Dalam kondisi tertentu, zat terlarut ada tambahan yang bisa dilarutkan di luar titik kelarutan. Maka hal ini menghasilkan lewat jenuh. Pada studi umum, zat terlarut dapat berupa padatan seperti garam dan juga gula. Sekian video mengenai ciri-ciri dari suatu unsur atau zat kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.